Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kita kembali beribadah. Kakak berharap adik-adik tetap bersemangat dan juga bersungguh-sungguh walaupun ibadah di rumah. Mari adik-adik kita berdoa sebelum memulai ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan sudah menyediakan hari yang baru untuk kita. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kakak mau lihat dulu nih, semangat ya, bangkit berdiri dulu yuk. Tepuk tangan Yesus. Yes, Yesus. Yesus, yes. Anak Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Mari kita mengangkat lagu yang pertama, yaitu Jalan Serta Yesus. Tepuk tangan yuk adik-adik semuanya. Firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menaikkan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari kita ambil sikap sungguh-sungguh dan juga serius adik-adik. Dia
dengan adik-adik anak-anak Joyful Kids yang luar biasa. Wow, semangat ya adik-adik ya untuk beribadah lagi bersama Kak Donald, untuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap ya adik-adik ya? Sudah tahu dong apa yang harus dilakukan saat kita dengar firman Tuhan? Oke? Saat kita beribadah, sudah tahu kan apa yang harus dilakukan? Pintar adik-adik. Ayo, yang sudah bersiap-siap, yang sudah mau sungguh-sungguh mau dengar cerita firman Tuhan, kakak ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih bisa sehat, kuat. Kami masih bisa hidup hari ini, kami bisa bernafas, dan semua ini adalah berkat Tuhan. Kami mau selama kami sehat, selama kami bernafas, selama kami masih bisa hidup di bumi ini, kami ingin Tuhan tetap dekat dengan Engkau. Kami tidak mau jauh dari Engkau. Kami ingin menyenangkan Tuhan dan kami mau menjadi anak-anak Joyful Kids yang nurut sama Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Lewat firman Tuhan hari ini Tuhan, mohon ya Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau tuntun kami supaya kami bisa mengerti, memperhatikan dengan baik, dan bisa melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kak Donald mau lihat dulu dong semangatnya anak-anak Joyful Kids. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Tema kita masih sama anak-anak. Apa tema kita? Sukacita dalam belajar. Nah, itu tema kita adik-adik ya. Kita masih lanjutkan lagi adik-adik ya. Bagian yang terakhir untuk sesi atau untuk tema memuji Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan. Ya, kita mau belajar nih adik-adik ya, supaya saat kita nyanyi dan memuji Tuhan itu benar-benar betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi gak sembarang cuma nyanyi memuji, betul gak adik-adik? Ya kan? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Donald sebelum mau cerita, Kak Donald mau tunjukin dulu nih buat adik-adik nih. Kita biasa ya, kita bikin kuis dulu. Nah, coba adik-adik perhatikan. Kira-kira gambar ini orang ini kerjaannya apa nih adik-adik? Sebagai apa nih gambar ini adik-adik? Udah pernah lihat belum adik-adik? Ada orang bisa seperti ini. Ini pekerjaan apa nih adik-adik? Coba nih jawab nih adik-adik kelas kecil. Ya, adik-adik kelas kecil coba jawab. Itu pekerjaan apa itu adik-adik? Orang lagi ngapain itu adik-adik? Coba jawab adik-adik ya. Oke. Nah, lalu berikutnya adik-adik, ini coba lihat nih gambar yang berikutnya. Ini gambar apa nih adik-adik? Ya. Ini orang lagi di mana nih adik-adik? Coba adik-adik kelas kecil jawab dulu ya dua gambar tersebut. Nanti ada hubungannya tuh adik-adik dengan cerita firman Tuhan hari ini. Ya. Oke, sekarang Kak Donald mau ajak adik-adik untuk menceritakan satu firman Tuhan adik-adik ya. Nah, cerita firman Tuhan ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 40. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 40. Nah, adik-adik, dalam cerita Kisah Para Rasul ini kakak temukan ya adik-adik, ada dua cara orang memuji Tuhan. Ada dua orang yang memuji nama Tuhan, tapi walaupun sama-sama memuji Tuhan adik-adik, ada bedanya loh. Sama-sama nyanyi memuji Tuhan, sama-sama mengucapkan sebuah ungkapan, perkataan, nyanyian, suara, pujian tentang Tuhan. Tapi beda hasilnya. Ya,
beda hasilnya adik-adik. Mau tahu nggak nih adik-adik? Yang pertama nih adik-adik, suatu kali adik-adik ada seorang perempuan, dia ini punya ilmu adik-adik. Wah, punya ilmu yang luar biasa. Ilmu dia ini adik-adik bisa membuat orang-orang itu jadi kaya. Wih, hebat gak tuh adik-adik? Bisa kaya tanpa kerja keras. Bisa kaya dapat duit banyak tanpa harus mengembangkan talenta, melakukan perbuatan-perbuatan dagang bisnis atau berkarya. Wah, cukup datang kepada wanita ini, ya, kepada perempuan ini, nanti orang ini, perempuan ini adik-adik akan kasih kemampuan kepada siapapun yang datang sama dia untuk bisa dapat duit banyak. Wih, hebat ya adik-adik ya. Wanita ini hebat ya. Wah, nah adik-adik, akhirnya banyak orang datang kepada dia. Ya, tapi dengan syarat adik-adik. Ini nggak gratis. Dia harus bayar perempuan ini dong. Betul nggak? Iya, dia mesti bayar adik-adik. Tapi nanti dapat hasil yang lebih besar karena dia bisa mendatangkan kekayaan. Apakah yang seperti ini Tuhan perbolehkan? Ayo, menurut adik-adik, orang Kristen boleh nggak dapat uang, dapat kekayaan tanpa kerja keras? Cukup dengan melakukan ritual atau datang kepada orang-orang yang dianggap sakti untuk bisa mendatangkan kekayaan. Boleh nggak adik-adik? Mau dengar dong suaranya, boleh nggak? Wah, pinter adik-adik anak Joyful Kids. Jadi kalau begitu adik-adik, wanita ini bukanlah wanita yang takut akan Tuhan, bukan wanita yang hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, tapi dia hebat adik-adik. Dia bisa mendatangkan kekayaan. Dia terkenal di sebuah wilayah yang bernama Filipi. Di daerah Filipi ini, ya, dia terkenal di mana-mana adik-adik. Pokoknya kemana-mana dia ini orang banyak tahu, orang banyak hormat. Wah, orang memuji kehebatan dia. Jadi wanita ini menjadi wanita yang terkenal adik-adik. Suatu kali adik-adik, wanita ini bertemu dengan dua pria ada di kota Filipi. Nah, dua orang ini adik-adik, mereka ini sedang melakukan pelayanan. Mereka masuk ke rumah-rumah ibadah Yahudi dan dia menyampaikan berita Injil di sana. Ya, dua orang ini menginjil, menyampaikan kabar baik, menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, wanita ini dengar adik-adik, kalau ada dua pria ini sedang memberitakan Injil. Tahu gak adik-adik, wanita ini ketika melihat dua cowok ini, apa yang dilakukan? Ayo, coba tebak. Ya, yang pertama, apakah wanita ini menggoda dua cowok ini, merayu-rayu dua cowok ini? Apakah wanita atau perempuan ini marah-marah, musir-musir dua pria ini? Apakah wanita ini mulai duduk diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh dua pria ini? Atau wanita ini atau perempuan ini mengikuti kedua pria ini kemanapun pergi? Ayo, dalam cerita Alkitab, yang mana jawabannya? Coba adik-adik kelas kecil sedang besar boleh jawab nih, 3 kelas. Silakan sambil dibuka cerita Alkitabnya dalam Kisah Para Rasul 16 tadi, ayat 13-40. Coba adik-adik, kakak tunggu ya. Siapa yang cepat jawab? Dapat poin nih. Cepat jawab ya, lewat langsung WA Kak Dona, Kak Yuni, atau di kolom komen juga boleh. Oke. Nah, ternyata adik-adik yang dipilih oleh wanita ini adalah yang mana adik-adik? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Siapa yang pertama? Angkat tangan.
Siapa yang kedua? Angkat tangan. Siapa yang ketiga? Angkat tangan. Siapa yang keempat? Wah, siapa yang keempat? Wah, yang benar yang mana adik-adik? 1, 2, 3, 4. Yang benar adalah yang keempat. Ya, jadi adik-adik yang bisa menjawab dengan cepat itu yang nanti kakak kasih hadiah ya. Jadi adik-adik, wanita ini mengikuti dua pria ini. Setelah selesai mereka melayani dan memberitakan Injil, wanita ini mengikuti dari belakang adik-adik. Tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan oleh wanita ini? Hah? Apa dia? Dia teriak-teriak memuji-muji dua pria ini sambil dia berseru-seru kepada orang-orang di sekitarnya. Kan wanitanya terkenal adik-adik ya, jadi menarik perhatian. Wah, beberapa orang akhirnya berkerumun mendengar teriakan wanita ini. Wah, kota itu jadi gempar adik-adik karena ada wanita ini yang menteriaki dua orang ini dengan memuji-muji. Ya, dia seolah-olah dia sedang memuji Tuhan karena melihat dua orang ini sedang melayani Tuhan. Dia berkata apa adik-adik? Woi, dengar semua penduduk di sini. Ini ada dua pria, ini adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan tentang keselamatan kepada semua orang. Hai penduduk, hai semua orang. Ini dua orang ini adalah hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka sedang memberitakan berita keselamatan kepada semua orang. Adik-adik, bagus nggak pujiannya? Bagus nggak ucapannya? Ada yang salah nggak adik-adik? Enggak. Benar nggak kalau dua orang ini adalah hamba-hamba Tuhan? Dua orang ini adalah anak-anak Tuhan? Benar nggak? Benar. Benar nggak kalau mereka menceritakan tentang kabar baik, menceritakan Injil kepada semua orang agar diselamatkan? Benar nggak? Benar. Benar ya? Iya. Tapi adik-adik, ada yang salah dengan wanita ini. Ada yang salah. Walaupun mulutnya mengucapkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata kekerasan, menghina, bukan kata-kata maki-makian atau marah-marah, kata-kata yang kelihatannya bagus adik-adik. Mulutnya dipakai untuk hal yang baik, yang ucapan puji-pujian, memuji dua orang ini dan memuji Tuhan yang Allah Maha Tinggi. Iya, tapi ada yang aneh. Ya, dua orang ini adik-adik, dua orang ini awalnya sih nggak terlalu peduliin. Ya, dua orang ini nggak langsung oh iya dong, saya kan anak Allah Maha Tinggi, ya nggak? Wah, dua orang ini nggak jadi sombong, nggak jadi baper, nggak jadi kayak tersanjung begitu adik-adik. Dua orang ini diem aja, nggak ngomong apa-apa, tetap aja jalan. Tapi wanita ini adik-adik ngikutin terus. Ya, bahkan bukan cuma satu kali adik-adik, hampir setiap hari wanita ini mengikuti dua pria ini dan ngomong yang sama, ngucapin kata-kata yang sama. Hai semua penduduk di sini, dengar baik-baik, ini dua orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, anak-anak Allah yang Maha Tinggi, dan mereka sedang memberitakan keselamatan kepada semua orang. Hai semua penduduk dengar. Wih, hebat ya adik-adik ya. Harusnya ini wanita jadi ikut mempromosikan, betul nggak? Ikut ngeramein, ikut mengundang banyak orang supaya mereka mendengarkan apa yang disampaikan dua orang ini. Bagus nggak? Bagus ya adik-adik ya. Kelihatannya bagus adik-adik ya. Tetapi adik-adik, apa yang dilakukan oleh dua pria ini? Karena setiap hari dia ngomong yang sama seperti itu, ini bukan sesuatu yang baik. Walaupun kelihatannya mulutnya, caranya ngucapin kata-kata yang baik, tapi ada satu dari dua orang ini, ya, dia tiba-tiba langsung menegur wanita ini dan dia bilang, hai iblis, keluarlah engkau dari wanita ini, segala roh jahat, keluar engkau dalam nama Yesus, anjalah engkau. Wah, ditengking adik-adik, diusir. Loh, ternyata
yang masuk dalam diri wanita ini, yang menguasai wanita ini, yang membuat wanita ini ngomong teriak-teriak, anak Allah Maha Tinggi yang memberitakan keselamatan semua orang. Ternyata itu sumbernya dari mana adik-adik? Dari setan. Loh, kok setan bisa memuji-muji dan menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang? Wah, nah ini adik-adik, kenapa kita perlu belajar memuji Tuhan dengan benar, memuji Tuhan dengan baik, supaya jangan sampai kita melakukan hal yang salah seperti wanita ini. Walaupun wanita ini kelihatannya baik, ternyata yang dia lakukan bukan datang dari roh Tuhan adik-adik. Sehingga tidak ada kuasa apapun, sehingga tidak ada dampak apapun, sehingga tidak ada perubahan apapun, sehingga tidak menghasilkan apapun. Hidupnya tetap sama, dia juga menjadi seorang yang tetap hidup dalam dosa, dan dia menjadi seorang petenung. Petenung itu apa sih adik-adik? Tukang tenung itu sama saja dengan dukun. Tahu adik-adik dukun? Nah, atau paranormal, dukun. Jadi wanita ini dukunnya jalan terus, tapi ngomongnya kata-kata seolah-olah memuji Tuhan dan menyanjung-nyanjung para hamba-hamba Tuhan ini. Tapi hidupnya gak berubah. Dia masih aja melakukan sifat dan kelakuan yang sama. Dia tidak tinggalkan pekerjaan dukunnya. Dia tidak mau bertobat. Dia tetap menikmati pekerjaannya, tapi dia juga melakukan seolah-olah melakukan sebuah hal yang baik, seolah-olah dia memuji menyenangkan Tuhan. Nah, yang kayak gini Tuhan gak suka. Ini bukan datang dari Tuhan adik-adik. Karena mulut ini diciptakan cuma satu, bukan dua mulut kan adik-adik. Jadi mulut ini cuma satu. Jadi dari mulut ini kita mesti harus jaga, jangan sampai mulut kita bercabang. Mulut bercabang kayak pohon. Maksudnya begini adik-adik, jangan sampai kita antara ucapan dengan tindakan kita nggak sama. Jangan sampai kita ini mendua hati. Kita ngomongnya itu ya hanya kepura-puraan. Kita hanya sekedar memuji saja, tapi hati kita tidak. Masih ingat nggak minggu lalu Kak Donald bilang apa? Kak Donald cerita tentang apa? Ya, Tuhan tuh pernah menegur bangsa Israel kan? Mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Nah, ini contohnya adik-adik. Wanita ini, perempuan dukun ini adik-adik. Ya, mereka mulutnya dia pakai untuk memuji-muji, tapi hatinya masih hati yang penuh dengan dosa. Akhirnya dilepaskanlah setan dalam tubuh wanita ini yang menguasai dirinya. Dan di dalam nama Yesus, kuasa iblis dikalahkan. Langsung apa yang terjadi adik? Langsung apa yang terjadi adik-adik? Wanita ini tiba-tiba hilang kuasanya. Dia nggak bisa lagi seperti dulu. Dia nggak bisa lagi membuat orang bisa jadi kaya. Dia nggak bisa lagi kasih tips, kasih saran atau kasih apapun yang membuat orang yang datang kepada dia bisa dapat pertolongan seperti dulu. Wah, akhirnya adik-adik, orang-orang yang pernah ditolong sama dia nih, orang-orang yang pernah dapat pertolongan, bisa kaya karena pergi ke dia nih, karena dukun ini, marah adik-adik. Lalu mereka ini usahanya mulai bangkrut, hasilnya mulai berkurang, karena wanita ini udah kuasanya udah hilang. Dia nggak bisa berkuasa lagi adik-adik. Wah, marah mereka karena penghasilan uang mereka jadi berkurang. Mereka akhirnya sengaja adik-adik berkumpul di kota, cari gara-gara, lalu melakukan tuduhan kepada dua pria ini dan menangkap dua pria ini, lalu digebukin, dipukulin, dibawa masuk ke penjara dengan paksa. Wah, jahat ya adik-adik ya. Nah, itu tuh adik-adik, kalau kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan hasil dengan cara yang salah, bukan dengan cara Tuhan. Nah, biasanya kita akhirnya melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Tapi kalau kita melakukan dengan tekun, dengan rajin, dengan kerja keras, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan, maka kita akan memperlakukan orang lain dengan baik. Kita nggak akan melakukan untuk niat jahat. Apa yang kita dapat, ya, yang kita terima, tidak kita pakai untuk menjahati orang, tapi justru kita menyenangkan Tuhan dan kita bisa berbagi bagi sesama. Nah, adik-adik, akhirnya dua orang ini masuk penjara. Mereka dimasukin ke tempat yang
di ruang tengah dan kakinya diborgol, dibelenggu adik-adik. Jadi semua tangan kaki dipasung ya, diborgol gitu. Mereka berdua nggak bisa ngapa-ngapain kan, tangan nggak bisa bergerak, kaki nggak bisa bergerak. Tapi ada yang masih bisa bergerak, masih ada yang bisa bergerak. Apa adik-adik? Mulutnya sama matanya. Mulut masih bisa bicara karena mulutnya nggak ditutup, mulutnya tetap dibuka, cuma tangan doang. Apa yang dilakukan oleh dua orang ini ketika di penjara, ketika tengah malam? Apa yang dilakukan adik-adik? Mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa bersama dan menyanyi memuji Tuhan. Wah, apa yang terjadi adik-adik ketika mereka berdoa memuji Tuhan? Tiba-tiba terjadi gempa bumi adik-adik. Wah, penjara itu goyang. Wah, akhirnya penjara itu goyang, pintu-pintu mulai terbuka. Wah, orang-orang yang di penjara mulai pada panik dan mereka keluar. Dan penjaganya mulai bingung. Waduh, ini gimana ini? Tahananku udah mau keluar semua, kabur. Aku nanti bisa dihukum, ini aku bisa dimatikan sama penguasa ini kalau aku nggak bisa jaga para penghuni penjara ini. Wah, lalu dia hulus pedangnya adik-adik. Lalu penjaga penjara ini dia mulai ambil pedangnya dan dia mau bunuh diri adik-adik. Dia mau bunuh diri. Dua pria ini bilang, stop, jangan lakukan itu. Saya nggak akan kabur, saya nggak kemana-mana, saya siap, tidak akan pergi kemana-mana. Ya, tenang saja, kamu jangan panik, tenang saja. Ini hanya sebentar, pokoknya kamu tenang saja. Ini adalah kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Wah, kepala penjara ini akhirnya dia kabur karena ini belum pernah terjadi. Bagaimana mungkin orang di penjara dibelenggu seperti itu, lalu tiba-tiba bisa membuat penjara goyang, terjadi gempa, dan bisa membuat semua kunci-kunci terlepas. Wah, ini pasti perbuatan ajaib ini. Nah, adik-adik, artinya apa adik-adik? Yang satu wanita ini waktu nyanyi memuji Tuhan, tidak ada kuasa yang terjadi, tidak ada dampak yang terjadi, tidak ada perubahan yang terjadi. Tetapi malah justru apa? Dia malah melakukan cara yang tidak benar, yang justru Tuhan tidak berkehendak. Bahkan itu bukan datang dari Tuhan, itu datangnya dari setan. Tetapi ketika dua pria ini mereka menyanyi memuji Tuhan, walaupun tidak dilakukan tiap hari seperti perempuan dukun tadi yang tiap hari seolah-olah dia nyanyi memuji, dia meninggikan Tuhan dan memuji hamba-hamba Tuhan ini, tapi nggak ada hasilnya. Padahal tiap hari dilakukan. Sementara dua pria ini baru sekian menit, ya, waktu mereka tengah malam mereka menyanyi memuji Tuhan berdua, ada kuasa yang terjadi adik-adik. Gempa bumi bisa terjadi. Dan yang paling hebat adalah gara-gara peristiwa itu, kepala penjara ini bertobat adik-adik, mau terima Yesus, diselamatkan. Bahkan bukan cuma dia, tapi semua keluarganya diselamatkan. Wah, hanya dengan memuji Tuhan. Nah, adik-adik lihat, kalau adik-adik nih nyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang luar biasa, adik-adik lihat akan ada kuasa Tuhan turun atas kehidupan adik-adik. Kalau papi mami lagi berantem, keluarga adik-adik lagi mungkin kurang harmonis, adik-adik jangan marah-marah, jangan ngambek, masuk kamar berdoa. Adik-adik nyanyi memuji Tuhan dan doakan orang tuamu. Lihat, engkau akan lihat adik-adik, Tuhan bekerja menjamah papa mamamu dan memulihkan keluarga adik-adik. Ya, waktu adik-adik mengalami masalah, ada kesulitan, ada kesusahan, adik-adik datang kepada Tuhan berdoa dan nyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka adik-adik akan diberikan kekuatan sama Tuhan, diberikan hikmat sama Tuhan, diberikan pertolongan sama Tuhan. Amin adik-adik. Nah, jadi adik-adik coba lihat ini, sama-sama memuji, sama-sama menyampaikan puji-pujian, tapi yang satu Tuhan tolak, Tuhan tidak suka, karena itu bukan berasal dari hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang benar. Bukan datang dari hati yang mengasihi Tuhan. Tetapi dua pria ini, dia menyanyi memuji Tuhan, ada dampak kuasa yang terjadi. Dan itu kenapa?
Karena dua orang ini nyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh. Mereka betul-betul mengandalkan Tuhan dan mereka betul-betul hidup mengasihi Tuhan. Beda dengan perempuan dukun ini adik-adik. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau seperti wanita perempuan dukun ini atau mau seperti dua pria ini? Kakak juga mau adik-adik seperti siapa? Seperti dua pria ini. Sehingga waktu kita nyanyi memuji Tuhan, kita membawa kuasa Tuhan bekerja dan ada dampak yang terjadi. Kitanya ikut berubah, orang lain di sekitar kita berubah kepada hal yang baik adik-adik. Bahkan kita bisa melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Kita tidak sia-sia nyanyi, kita tidak sia-sia memuji. Ada dampak, ada hasilnya. Amin adik-adik. Nah, hati-hati adik-adik ya. Ayo adik-adik, kita belajar hari ini supaya adik-adik mulai dari kecil, dari sekarang, mari bernyanyi memuji dengan hati yang tulus. Mari memuji menyanyi dengan hati yang kudus. Dan mari kita memuji menyanyi dengan hati yang lurus. Kakak percaya kalau ini yang kita lakukan akan ada kuasa yang akan terjadi. Amin. Ya, terima kasih adik-adik untuk perhatiannya, untuk cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dan memperhatikan cerita firman Tuhan hari ini. Dan kuisnya buat adik-adik yang kelas kecil sedang besar, tiga-tiganya, siapakah dua pria ini adik-adik? Siapa nama dua pria ini? Coba jawab ya adik-adik ya. Lalu ayat hafalan adik-adik, Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Mazmur pasal 22 ayat yang keempat adik-adik. Nah, itu ayat hafalannya. Dari ayat Mazmur 22 ayat 4 ini, ya, di sini membuktikan bahwa ketika kita nyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang lurus, dengan hati yang kudus, dengan hati yang tulus, Tuhan bersemayam di atas pujian kita. Karena Tuhan yang bersemayam di atas pujian, maka itulah yang membuat terjadinya ada gempa tadi, yang membuat terjadi pertobatan, yang membuat kepala penjara itu akhirnya bisa percaya Yesus. Dan akhirnya dua orang ini bebas, tidak di penjara. Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan lindungi adik-adik. Karena Allah bersemayam di atas puji-pujian mereka. Tapi wanita yang tadi itu, dukun tenung tadi, Tuhan tidak bertahta di atas puji-pujiannya. Tuhan tidak bersemayam di atas puji-pujiannya. Sehingga tidak ada hasil apa-apa. Siapa yang mau? Siapa yang mau belajar? Kita nyanyi memuji. Biar Tuhan bersemayam di atas pujian kita. Biar Tuhan hadir. Tuhan senang. Tuhan datang menemui kita saat kita nyanyi memuji Tuhan. Sehingga Tuhan senang lewat puji-pujian adik-adik. Kalau Tuhan senang dengan puji-pujian adik-adik, Tuhan pasti bisa senengin adik-adik. Amin. Mari kita tundukkan kepala adik-adik. Kita siapkan hati untuk berdoa. Yuk. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik nyanyikan pujian ini. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Angkat tangan yuk adik-adik yuk. Angkat tangan dua-dua sama-sama nyanyikan. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa dari Tuhan, pakailah kami semua, anak-anak, adik-adik ini, dengan nyanyian pujian kami Tuhan. Mampukan kami untuk belajar menyanyi memuji dengan tulus, dengan lurus, dengan kudus. Biar kami bisa merasakan hadirat-Mu, kami bisa merasakan jamahan-Mu, kami bisa merasakan kuasa-Mu bekerja. Tuhan tolong, kalau Engkau juga pernah lakukan ini kepada dua anak-Mu ini, dua hamba-hamba-Mu ini, sehingga mereka pun bisa mengalami Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan yang sama, yang disembah oleh dua orang ini, akan melakukan hal yang sama kepada kami. Tuhan tolong adik-adik ini, supaya mereka memuji Engkau dengan segenap hati. Layakan kami itu dan pakailah kami. Mungkin kami belum bisa melayani dalam bidang-bidang yang lain, tapi kami bisa melayani Tuhan lewat menyanyi, memuji Engkau setiap hari, di tempat kami, di rumah kami, di kamar kami Tuhan. Berkati adik-adik ini Tuhan, supaya kami bisa terus menyenangkan Tuhan dari sejak sekarang sampai tua nanti. Terima kasih Bapa, sampai di surga nanti. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan kalian. Angkatlah tangan kalian untuk terima berkat Tuhan. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, penghiburan, kekuatan, kuat kuasa Allah Roh Kudus turun atas kehidupan adik-adik, memberkatimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan jangan lupa ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ayo semangat adik-adik menyambut hari Paskah. Oke? Nanti akan ada lomba-lomba loh adik-adik. Nanti akan diumumkan lebih lanjut ya. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.